Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas pada hari ini. Salawat serta salam mari kita sanjung agungkan kepada Nabi kita, Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang sampai saat ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, zakat fitrah merupakan sebuah zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap orang Islam pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap umat Muslim yang ada di dunia. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, farada Rasulullah SAW zakata fitri min Ramadana 'alan nas. Rasulullah telah mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada setiap manusia. Itu artinya kewajiban membayar zakat fitrah harus dilakukan setiap umat muslim. Adapun zakat fitrah adalah wajib bagi setiap orang Islam, untuk dirinya sendiri dan untuk orang-orang yang dalam tanggungannya. Hadirin yang senantiasa dirahmati Allah, zakat fitrah pada intinya menggunakan makanan atau kebutuhan pokok dari suatu wilayah terkait. Beberapa hal yang diperbolehkan digunakan untuk zakat fitrah, diantaranya gandum, kurma, susu, anggur kering, beras dan lain sebagainya. Khususnya di Indonesia ini kita menggunakan beras. Jadi setiap negara itu berbeda-beda, tergantung makanan pokok dalam suatu negara tersebut. Beberapa hal yang diperbolehkan dalam buku fikih zakat sedekah. Dalam buku fikih zakat sedekah dan wakaf oleh Berkah dan Cahaya dijelaskan bahwa zakat fitrah dilakukan di bulan suci Ramadan sebagai upaya mensucikan diri dari perbuatan dan ucapan yang tidak berguna, sehingga ketika hari raya Idul Fitri tiba, umat muslim dapat kembali suci atau fitrah, layaknya seperti seorang bayi yang baru dilahirkan. Firman Allah dalam Al-Quran tentang mengeluarkan zakat sebagai salah satu sifat orang-orang yang berbakti dan penghuni surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman jannah dan di mata air sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali dari waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang yang miskin dan orang yang meminta. Quran surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 19. Dan orang-orang yang berfirman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surat At-Taubah ayat 71. Ada beberapa waktu yang diutamakan dalam mengerjakan atau membayar zakat, yakni yang pertama waktu dibolehkan, yakni di awal Ramadan hingga akhir penghabisan Ramadan. Yang kedua, waktu wajib, yakni dimulai saat terbenami matahari pada hari terakhir Ramadan, yang biasa kita lakukan pada malam takbir. Yang ketiga, waktu utama, yakni sesudah sholat subuh. Yang keempat, waktu makruh, yakni sesudah sholat Idul Fitri.
Yang kelima, waktu haram, waktu tidak boleh dilakukan pembayaran zakat atau melakukan pembayaran zakat, yakni dibayar sesudah terbenamnya matahari di Idul Fitri. Tidak boleh jika membayar zakat jika sudah lewat. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa zakat fitrah wajib diberikan kepada asnaf 8, yakni diantaranya orang fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, budak, orang yang memiliki hutang, sabilillah, dan musafir. Ayat tersebut juga semakin diperkuat dengan pendapat golongan mazhab yaitu Syafi'i yang mengutamakan pembagian zakat pada golongan asnaf tersebut. Zakat memiliki manfaat yang sangat berguna bagi kehidupan manusia, bagi kehidupan dunia dan akhirat, yakni sebagai bentuk membersihkan harta dari yang bukan hak kita. Dengan mengeluarkan zakat, kita juga telah menolong kepada sesama umat Islam dengan memberikan harta kita agar para penerima zakat dapat menjalankan ibadah dengan baik tanpa penuh kesulitan lagi. Dengan melaksanakan zakat, maka kita telah menggugurkan kewajiban yang merupakan bagian dari rukun Islam tersebut. Selain itu, kita juga telah berupaya untuk berbagi rezeki kepada orang-orang yang membutuhkan. Semoga Allah menerima amalan zakat fitrah kita tahun ini. Mungkin cukup yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf karena yang sempurna hanya milik Allah. Unzur maqala wa tangdur maqala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.